Shalom saudara dan saudari, para pendengar INRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI hari ini, Rabu dalam pekan biasa yang ke-29. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan dan renungan yang akan dipersembahkan oleh Pastor Marcel Manggau CICM dari Paroki Santo Paulus Telo, Makassar. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program INRI pada pagi hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, pekan biasa yang ke-29. Bacaan Injil akan kita ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih pencinta INRI dimanapun Anda berada, menjadi orang yang setia itu suatu harapan dan perjuangan di dalam hidup kita sebagai manusia biasa. Para suami istri ketika menikah, mereka berjanji untuk setia satu sama lain dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Para imam dan biarawan-biarawati berjanji saat mengucapkan kaul untuk setia hari demi hari sebagai orang yang taat, miskin, dan murni demi kerajaan Allah. Para karyawan dan karyawati pegawai negeri membuat janji setia di atas sumpah kitab suci demi Allah untuk bekerja tekun. Dalam semua aspek kehidupan dibutuhkan kesetiaan untuk mengabdi dan melayani. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid Yesus diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi
yang mengabdi dengan setia. Kesetiaan sebagai abdi itu ditunjukkan dengan sikap batin 5S, yakni siap, sedia, selalu, setiap saat. Siap, sedia, selalu, setiap saat. Sama seperti pemilik rumah yang mengetahui saat kedatangan pencuri untuk membongkar rumahnya, maka ia akan siap sedia supaya rumahnya tidak dibongkar oleh pencuri itu. Sikap siap sedia dan setia dalam mengabdi juga menjadi bagian penting dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Hendaklah kalian juga siap sedia karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Maka tentu saja orang tidak akan terlena dengan dirinya apabila saat itu ia berada di zona nyaman. Ia harus berjuang untuk mengabdi dengan setia kepada Tuhan dan sesama dan menantikan kedatangan Tuhan sendiri. Yesus juga memberi perumpamaan lain tentang bagaimana menjadi hamba yang setia menanti kedatangan Tuannya. Hamba yang setia akan melakukan pekerjaan dengan tulus, sedangkan hamba yang jahat akan melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya. Mengapa demikian? Karena ia berpikir bahwa Tuhannya akan lambat datang. Hamba yang setia dalam melakukan tugasnya akan disapa bahagia oleh Tuannya. Hamba yang tidak setia dalam tugas akan mendapat hukuman setimpal. Pada akhir bacaan Injil hari ini Yesus berkata, "Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Bersiap sedia merupakan suatu undangan Tuhan untuk menjadi setia dalam mengabdi. Ini mengandaikan bahwa tugas dan tanggung jawab dan bagaimana kita beraksi terhadap segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Mengetahui kehendak sang maestro atau maestro adalah apa yang kita identifikasikan dengan pertimbangan nurani yang jernih dan tanggung jawab terhadap segala tindakan kita. Ini adalah upaya kita untuk membangun persekutuan yang adil dan penuh kasih terhadap sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Indri dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Meskipun kedatangannya tidak terduga, tetapi sebagai murid yang setia harus berjaga-jaga sehingga tawaran perjamuan Kristus juga tidak sia-sia. Orang tidak dapat hidup gampang dan santai, tetapi tekun dalam bekerja dan mengabdi. Sabda Tuhan pada hari ini membimbing kita, menerangi langkah kaki kita untuk menjadi abdi-abdi yang memiliki kebijaksanaan dan kesetiaan. Abdi yang selalu siap sedia dalam mewartakan kasih Allah di dalam dunia ini. Sikap terbuka adalah kunci pokok untuk menjadi hamba yang setia. Abdi memiliki komitmen untuk menanti kedatangan Tuhan dengan siap sedia. Sikap ini merupakan sebuah sikap terbuka dan merupakan sebuah panggilan hidup dalam ketulusan dan keberanian. Sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana komitmen kita dalam pelayanan kita? Apakah kita setia di dalam panggilan dan pelayanan kita masing-masing sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai imam, sebagai biarawan dan biarawati? Semoga bacaan Injil hari ini senantiasa membantu kita untuk setia
mewujudkan komitmen pelayanan kita itu dalam karya-karya yang nyata sebagai tanda kesiapsiagaan kita dan juga sikap penjagaan dan kewaspadaan kita menantikan Tuhan yang akan datang. Semoga Tuhan menuntun kita sampai ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.